Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Anas radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam akhadha ghusnan, beliau mengambil satu ranting daun. Fanafadahu, maka beliau mengkibas-kibaskannya. Falam yang tafid, maka daun-daunnya tidak rontok. Tsumma nafadahu, kemudian dia mengkibas-kibaskannya. Falam yang tafid, maka tidak rontok. Tsumma nafadahu, kemudian dia mengkibas-kibaskannya. Fangtafadahu, maka jadi rontok. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar, tangfudul khataya, merontokkan dosa-dosa. Kama tangfudu, sebagaimana merontokkan asyajaratu, pohon, waraqaha, daun-daunnya. Rahmat bisanjid wa dalautuhu wa Tirmidzi binahwihi wa fi sanadhi inqita'. Ringkasnya dzikir ini dzikir yang sangat tinggi nilainya, termasuk kalimat yang paling mulia, termasuk kalimat yang dicintai oleh Allah, menggugurkan dosa-dosa, menetapkan pahala-pahala. Ya sudahlah, dzikir ini sangat penting. Ini kalau dibaca di luar sholat, bagaimana kalau dibaca di dalam sholat? Karena bacaan-bacaan dzikir ini kalau dibaca dalam sholat, nilainya jadi bertambah. Makanya ini ada sholat tasbih. Yang isinya dzikir-dzikir ini, yang fadilahnya begitu besar. Dan jangan sampai salah paham, ya. Amalan-amalan yang fadilahnya besar itu jangan terus kemudian kita ini berpikiran, karena saya sudah mengamalkan amalan-amalan yang besar ini, maka saya berbuat dosa itu sudah enggak apa-apa, karena sudah saya punya penawarannya yang besar, sehingga dosa apa saya buat sudah enggak ada masalah. Orang yang punya pikiran semacam ini adalah orang-orang yang bodoh. Walaupun kita ini punya amalan sebesar apa, ya, tapi kita ini belum tahu amalan kita ini diterima atau tidak itu sebelum kita mati. Dosa sudah nyata jadi dosa, tapi penghapusnya, penawarnya itu bisa menghapus atau tidak, tahunya setelah mati. Maka sebelum kita mati enggak boleh kita ini berpikiran seperti itu. Ya, terus beramal dengan harapan dan kekhawatiran. Seumpama ada orang yang boleh tidak perlu khawatir, itu para nabi, karena mereka ini orang suci. Ini para nabi pun menangis malam-malam suntuk, istighfar, nggak ada habis-habisnya. Karena apa? Ya, kalaupun kita habiskan seluruh tenaga kita
kita habiskan seluruh otak kita, seluruh potensi zahir batin kita untuk mengabdi kepada Allah itu belum cukup gitu. Hak Allah itu begitu besar sekali. Apapun yang kita korbankan untuk Allah itu sama sekali belum sesuai dengan kebesaran Allah. Dan kita jangan merasa sudah banyak amal, banyak korban, nggak ada apa-apanya. Kalaupun itu kita katakan korban, kita ini milik Allah, korban apa? Kita ini miliknya Allah. Kalaupun kita korban harta, ya harta milik Allah. Korban diri kita juga milik Allah. Korban tenaga kita juga pemberian Allah. Loh, apa yang kamu korbankan itu sebetulnya? Tapi Allah yang Maha Rahman, yang Maha Rahim itu menghargai amalan hambanya itu karena rahmannya Allah saja, karena rahimnya Allah saja. Sebetulnya kita ini nggak pernah berbuat apa-apa. Maka walaupun kita sudah berbuat kayak apa banyaknya, kita ini merasa belum buat apa-apa. Dari segi semua itu milik Allah. Dan dari segi bahwa hak Allah itu nggak ada batasnya. Wa Ibnu Abi Aufa radhiyallahu ta'ala qala Arabiyyun, berkatalah seorang kampung, ya Rasulullah, inni alajtul Quran, sesungguhnya aku telah berusaha untuk menghafalkan Quran. Berusaha sungguh-sungguh, alaja itu berusaha dengan sungguh-sungguh, habis-habisan untuk menghafalkan Quran. Falam astati'hu, maka aku tidak mampu menghafalkan Quran. Fa'alimni, maka ajarilah aku syai'an, sesuatu, yujzi'u, yang mencukupi, minal Qur'ani, dari Quran. Aku ini sudah usaha habis-habisan, ini kata orang kampung kepada Nabi, untuk menghafalkan Quran, tapi saya tidak mampu menghafalkan Quran. Ajarilah aku kalimah yang mencukupi aku dari hafalan Quran, maksudnya sebagai gantinya baca Quran, karena saya nggak bisa tuh menghafalkan itu, betul-betul nggak bisa. Ya, mungkin sudah tua atau ya ada orang tuh memang susah untuk menghafalkan. Qala, Nabi mengatakan, qul, katakanlah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Faqala, maka dia mengatakan kalimah tersebut, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Wa amsakaha, dan dia menahan kalimah tersebut, bi asabihi, dengan jari-jarinya, maksudnya menghitung kalimah tersebut dengan jari-jarinya. Di subhanallah, supaya enggak lupa, maksudnya subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah Allahu akbar. 4 dipegang dengan jari-jarinya, ditahan dengan jari-jarinya, maksudnya dihitung dengan jari-jarinya. Agar enggak lupa, ini orangnya itu agak pelupa orangnya memangnya. Faqala, maka orang kampung tadi mengatakan, ya Rasulullah, hadza li rabbi, ini semua zikir ini untuk Tuhanku. Famali, maka apa yang bagi aku? Ini zikir ini memuji Tuhan semua ini. Nah, terus yang untuk saya apa ini? Ya, Nabi tidak menjawab ini. Kamu memuji Tuhan juga berarti sudah minta. Nabi tidak mengatakan begitu. Jadi ya Nabi itu mengajari orang menurut kefahamannya. Qala, Nabi mengatakan, takulu, kamu mengatakan untuk dirimu, Allahumma ghfirli warhamni wa'afini warzuqni. Allahumma ya Allah ghfirli, ampunilah aku, warhamni, dan sayangilah aku, wa'afini, dan selamatkanlah aku,
Warzuqni, berikanlah rizki kepada aku. Rizki itu bukan hanya makanan saja, semua yang bermanfaat untuk manusia itu namanya rizki. Makanan, minuman, kesehatan, anak yang soleh, teman yang baik, istri yang solihah, ilmu yang bermanfaat, itu semua termasuk rizki. Wa ahsibu, dan aku menyangkanya, menyangka rawi, qala beliau mengatakan wahdini, lafal wahdini. Rabbi ghfirli, Allahumma ghfirli warhamni wa'afini warzuqni wahdini. Sudah komplit ini doa ini. Minta diampuni karena masalah kita yang terbesar itu dosa kita. Kalau dosa kita ini diampuni, ya maknanya perjalanan menuju surga itu sudah mudah. Kalau yang penghalangnya itu dosa-dosa kita. Warhamni, sayangilah aku. Setelah diampuni disayangi lagi. Kalau disayangi pasti dikasih kebaikan-kebaikan. Sudah disayangi, wa'afini, selamatkanlah aku. Karena ada orang yang enggak selamat itu. Ngaji, tengah-tengah ngaji, tahu-tahu pamit, ini termasuk kurang selamat ini, bukan tidak selamat, kurang selamat. Nah. Ya, ngaji itu harus sampai selesai. Ini ada ngaji sudah daurah 1, tahu-tahu nggak tahu karena beledek dari mana, ya. Kena setan dari gunung mana, tahu-tahu oling. Ya. Pokoknya saya mau pulang sekarang juga. Silahkan. Kamu ini kurang selamat kamu. Wa'afininya kurang. Minta selamat ya. Dalam dakwah minta selamat sehingga dakwahnya bisa istiqomah. Bukan dakwah nanti setelah dakwah oling di tengah jalan enggak selamat lagi. Ilmunya minta selamat, imannya minta selamat, ekonominya minta selamat. Kalau ekonomi enggak selamat, bangkrut tengah jalan. Keluarganya ingin selamat. Kalau kamu punya pesantren jadikan selamat. Pokoknya selamat dalam segala urusan. Bagaimana pesan Nabi kepada Sayyidina Abbas? Mintalah selamat, mintalah selamat, mintalah selamat. Is'alullah al-afiyah, is'alillah al-afiyah. Mintalah selamat. Sesungguhnya tidak ada pemberian Allah setelah iman yang lebih bagus, melebihi selamat. Kamu mau maju perang, mamanya ini. Mana kalau kamu disuruh milih, kamu pilih jadi orang sakti, ditembak nggak apa-apa, kalau dibacok murup, apa kamu pengen selamat? Coba pengen. Pengen sakti apa pengen selamat? Ya, sakti kalau nggak selamat jungkel sendiri nanti. Kamu ngaji, ya selamatnya itu. Kalau selamat dapat ilmu, kalau dapat ilmu belum tentu selamat. Karena maknanya selamat itu al-afiyah itu luas itu. Apa cita-cita kamu berhasil dengan baik, kebaikan-kebaikan datang dengan sempurna, ini termasuk afiyah semua. Maka di antara doa para ulama, nas'alukal afiyah fid dunya wal akhirah. Ngaji sungguh-sungguh, tahu-tahu sakit nggak bisa ngaji, ini juga kan masalah juga kan. Tapi kalau Allah sudah menyelamatkan seseorang itu sudah, ibaratnya dibuang ke lautan ya mau selamat ya nggak apa-apa.
Masukkan sumur selamat ya malah dapat emas. Dibuang ke lautan selamat ya malah dapat ikan. Namanya selamat. Pelindes sepur kalau selamat enggak apa-apa. Pokoknya kalau sudah selamat itu Masya Allah. Urusan agama maupun urusan dunia. Allahumma nas'alukal afiyah, nas'alukal afiyah, dawamal afiyah, tamamal afiyah, asyukru alal afiyah. Itu hanya Abul Hasan Asyadili ini. Nas'alukal afiyah, dawamal afiyah, afiyah yang terus menerus, tamamal afiyah, afiyah yang sempurna. Terus ditambah asyukru alal afiyah, syukur atas afiyah, sehingga afiyahnya tambah terus syukur. Nas'alukal afiyah, dawamal afiyah, tamamal afiyah, asyukru alal afiyah. Ini doa yang bagus sekali. Yang asasnya doa-doa ini ada dalam hadis semua. Nas'aluka al-afiyah, dawamal afiyah, tamamal afiyah, asyukra alal afiyah. Banyak orang itu enggak selamat loh kamu. Sehingga para ulama membuat pantun, la ta'jaban min halikin kaifa hawa, bal fa'jaban min salimin kaifa naja. La ta'jaban, janganlah engkau heran, min halikin, dari orang yang hancur, kaifa hawa, bagaimana dia runtuh. Bal fa'jaban, tetapi heranlah, min salimin, dari orang yang selamat, kaifa naja, bagaimana kok bisa selamat. Kalau orang hancur itu ombyoan, banyak memang, kebanyakan orang begitu. Enggak usah heran, tapi yang mengherankan orang kok bisa selamat. Ini dalam urusan apa saja ini. Maka doa ini penting kamu baca tiap habis sholat. Allahumma nas'alukal afiyah, dawamal afiyah, tamamal afiyah, asyukru ala afiyah. Dan seorang sahabat doa, Allahumma inni as'aluka tamamal afiyah. Maka Nabi bertanya, tamamal afiyah itu apa? Ngerti gak kamu? Tidak ngerti ya Rasulullah, pokoknya saya itu doa tamamal afiyah gitu aja. Tamamal afiyah itu surga katanya. Tamamal afiyah itu surga. Nas'alukal afiyah, dawamal afiyah, tamamal afiyah, asyukru alal afiyah. Nah, ini patrinya ini. Ini anunya itu, murnya ini. Bautnya ini. Dikasih afiyah terus syukur. Sehingga lain syakartum azidannakum. Allahumma inni as'aluka al-afiyah. Terus sekali lagi. Allahumma Allahumma taqabbalallah. Masya Allah, ini doa penting sekali ini. Orang dapat hidayat itu sudah mahal, tapi yang dapat hidayat terus selamat terus itu nggak belok-belok lagi lah, ini yang mahal. Orang ngaji itu juga sudah mahal, tapi ngaji sampai tutup, wah itu
sangat mahal. Kalau nggak sampai tutup namanya ini afiyahnya tidak tamamal afiyah, tidak dawamal afiyah. Orang yang mau dakwah itu juga sudah mahal, tapi yang dakwah terus selamat terus sampai mati, nah ini mahal ini. Maka nasalukal afiyah, dawamal afiyah, tamamal afiyah, asyukra 'alal afiyah. Hafal semua? Ditulis itu, ditulis. Jangan sampai nggak ditulis. Dan terus diamalkan. Saya itu melihat kanan kiri saya, baik pribadi maupun kelompok, maupun pesantren, maupun perjuangan, maupun apa-apalah. Banyak orang yang berjalan di jalan yang baik, tahu-tahu belok itu loh. Gak selamat. Sebenarnya gak selamat itu repot. Wa madha, dan berlalulah al-Arabiyyu, orang kampung tadi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dhahaba, telah pergi al-Arabiyyu, orang kampung itu, wa qad mala'a yadayhi, sedangkan dia telah memenuhi kedua tangannya, khairan, dengan kebaikan. Rawi Ibnu Abi Dunya fi kitab dzikr wal Baihaqi fi syu'ab mukhtasara bi sanad jayyid wa zada wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Wa anil Hasan an Imran bin Husain radhiyallahu ta'ala qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ama yastati'u, apakah tidak mampu ahadukum, salah satu di antara kamu, ayya'mala kulla yaumin, untuk beramal tiap hari, misla Uhudin, seperti gunung Uhud amalan-amalnya. Qalu ya Rasulullah, wa man yastati'u, dan siapakah yang mampu, ayya'mala, untuk beramal kulla yaumin, setiap hari, amalan, dengan amalan misla Uhudin, yang seperti gunung Uhud. Qala, baginda mengatakan, kullukum yastati'uhu, semua kamu mampu membuat amalan seperti gunung Uhud tiap hari. Qalu ya Rasulullah, madza, amalan apa? Qala, baginda mengatakan, subhanallah a'zam min Uhud, subhanallah lebih besar daripada Uhud. Wala ilaha illallah a'zam min Uhud, lebih besar dari Uhud. Walhamdulillah a'zam min Uhud, lebih besar dari Uhud. Wallahu akbar min Uhud, lebih a'zam min Uhud, lebih besar daripada Uhud. Rawan Nasai al-Bazzar isnaduhu sahih, lau sahhat samaul Hasan Imran su'um sahih, pendengaran Hasan al-Basri dari Imran ibnu Husain. Masya Allah. Alangkah mudahnya membangun akhirat, alangkah sedikitnya orang yang mengerjakan, alangkah susahnya membangun dunia, alangkah banyaknya yang bersemangat. Bangun akhirat itu mudah, tapi sedikit yang mau. Bangun dunia itu susah, tapi banyak yang mau. Karena akhirat itu memang, untuk membangun akhirat itu perlu hidayah, bukan dengan kekuatan otot, tapi kekuatan iman. Semoga Allah mudahkan kita. Subhanallah.